Shalom, saudara-saudari semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberikan hari yang baru, nafas yang baru dalam kehidupan kita. Sebelum itu saya ingin ajak kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Pada saat ini ya Bapa, kami ingin masuk dari hadirat-Mu untuk merenungkan firman-Mu sebentar lagi ya Tuhan. Jamahlah kami semua. Kami percaya Roh Kudus Engkau beserta dengan kami ya Bapa. Haleluya, Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudari semua, saya ingin mengajak kita mengangkatkan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Kita percaya Tuhan Yesus hanya Dia seorang saja yang mengenal isi hati kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita angkatkan lagu ini sebagai doa kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hati kami tak tahan ya Tuhan, kami rindu akan Engkau. Hatiku tak tahan menunggumu, bagaikan tanah gersang kami haus akan Engkau ya Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati
selanjutnya mempersilakan Reverend Arin untuk menyampaikan khotbah. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Di pagi yang indah Tuhan, kami diberikan kekuatan hidup yang baru untuk kami meneruskan hidup ini, untuk kami melayani Tuhan. Biarlah kami terus hidup bersama Kristus. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan. Biarlah Tuhan berbicara lewat dari firman-Mu Tuhan, bukan hanya sekadar kami mendengar, tetapi biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di pagi yang indah ini saya akan membawa kita di dalam renungan yang bertema teruskan hidup bersama Kristus. Diambil dalam Kolose bab 2 ayat 6 hingga 7. Kolose bab 6 ayat hingga 7 ya. Saya akan baca untuk kita semua. Kamu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan, oleh itu hendaklah kamu hidup bersatu dengan Dia. Hendaklah kamu berakar umbi dalam Dia. Binalah hidup kamu dengan Kristus sebagai asasnya. Hendaklah kamu semakin percaya kepada Kristus, seperti yang sudah diajarkan kepada kamu. Hendaklah hati kamu penuh kesyukuran. Saya akan baca sekali lagi. Kamu sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, oleh itu hendaklah kamu hidup bersatu dengan Dia. Hendaklah kamu berakar umbi dalam Dia. Binalah hidup kamu dengan Kristus sebagai asasnya. Hendaklah kamu semakin percaya kepada Kristus seperti yang sudah diajarkan kepada kamu. Hendaklah hati kamu penuh kesyukuran. Kolose bab 2 ayat 6 hingga 7. Saudara-saudari yang saya kasihi, di dalam kehidupan ini kita pernah mengalami kegagalan, kesedihan, dan kita merasakan hidup di dalam keputusasaan. Tetapi paling penting dan yang terpenting adalah yang harus kita lakukan, kita memelukkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari, di dalam Kolose ini, Paulus ingin jemaat Kolose dewasa dalam iman dan percaya kepada Yesus. Bahkan Paulus memberikan nasihat untuk terus berjaga-jaga di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hal yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah memiliki komitmen yang kuat untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, pertumbuhan rohani itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, bertumbuh dalam Tuhan adalah bagian dari proses menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Saya ulang lagi, bertumbuh dalam Tuhan adalah bagian dari proses menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bertumbuh di dalam Kristus? Yang pertama, seperti yang dikatakan dalam teks tadi, yang pertama merupakan kita harus menerima Kristus sebagai Tuhan kita, yaitu menjadikan Kristus sebagai Tuhan, yang berarti ada sikap tunduk dan taat kepada segala firman-Nya. Saudara-saudari, hanya melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita dapat bertumbuh dan kita menuju proses kedewasaan. Dan kita haruslah menjadikan Tuhan, Dia yang utama dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Kita harus memusatkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jadi kita haruslah meneladani kehidupan Kristus dan menjadi alat kemuliaan Kristus. Amin, saudara-saudari.
Apa yang terpenting adalah kita haruslah tinggal, hidup, berakar umbi dalam Kristus. Itulah yang dikehendaki Kristus dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, bukan hanya sekadar kita menerima Kristus sebagai Tuhan, dan yang kedua, kita harus tinggal di dalam Dia. Yaitu kita harus memiliki hubungan, yaitu kita harus merenungkan firman Tuhan, mendekati firman Tuhan. Bagi kita yang sudah mempunyai keluarga, apa yang terpenting kita mau di dalam keluarga kita hidup di dalam Kristus. Kita mau keluarga kita hidup mengutamakan Tuhan, amin. Jadi kita haruslah memiliki keintiman dengan Dia dan berjalan bersama Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu perkara yang sangat indah. Apatah lagi apabila kita menjalani kehidupan kita bersama Yesus, saudara-saudari. Yang terpenting untuk kita tinggal di dalam Dia, kita harus setia. Kalau kita tidak setia kepada Yesus, tidak mungkin kita akan tinggal di dalam Kristus, betul? Jadi tinggal di dalam Dia, kita harus hidup bersama Kristus sampai akhir hidup kita. Jadi yang seterusnya, bukan saja kita tinggal di dalam Kristus, bahkan kita harus berakar dan dibangun di dalam Dia. Berakar dan dibangun di dalam Dia. Tanpa Yesus kita tidak akan bertumbuh. Tanpa Yesus kita tidak dapat menjalani kehidupan seharian kita sebagai seorang Kristen. Untuk kita berakar dan dibangun di dalam Dia, yang pertama kita haruslah memiliki iman yang kukuh. Kalau kita tidak memiliki iman yang kukuh, kita sangat sukar untuk berakar, bahkan dibangun di dalam Dia. Dan kita harus melakukan penyerahan sepenuhnya di dalam Yesus. Penyerahan bukan 50%, bukan 60%, tetapi penyerahan adalah 100% hidup kita bagi Tuhan. Seperti mana yang dikatakan Paulus, aku mati untuk Yesus, aku hidup untuk Yesus. Saudara-saudari, kita haruslah melakukan penyerahan diri kepada Tuhan. Terkadang kita merasakan kehidupan ini, kita merasakan cukuplah, saya sudah sekadar menerima Yesus. Tetapi kita tidak menjalani kehidupan kita hidup di dalam Yesus, bahkan tinggal di dalam Yesus. Seperti apa yang dinyatakan di dalam Yohanes 15. Orang yang tidak tinggal di dalam Yesus harus dibakar. Ranting itu harus dibakar. Karena ranting itu tidak menghasilkan buah yang lebat. Saudara-saudari, maukah kita seperti ranting yang tidak menghasilkan buah yang lebat? Janganlah kita sedemikian rupa. Namun biarlah kita menjadi ranting yang menghasilkan buah pokok anggur yang indah, yang lebat. Amin. Jadi seperti mana yang dikatakan di dalam Filipi bab 3, 13b hingga 16. Filipi bab 3, 13b hingga 16. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berfikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudari, apabila Paulus berkata sedemikian mengajar kita hari ini, kita harus melupakan perkara yang di belakang, kehidupan kita yang di belakang dahulu. Bahkan kita harus menuju ke hadapan dan kita katakan, saya mau hidup bagi Kristus. Saya mau tinggal di dalam Kristus. Saya mau berakar umbi dalam Kristus. Berakar umbi, kita harus meneruskan kehidupan kita, mengutamakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Jadi apabila kamu berhenti belajar, kamu tidak bertumbuh. Apabila kamu berhenti belajar, berarti kamu tidak akan bertumbuh. Jadi kita harus
belajar dan belajar. Untuk menjadi murid Kristus ini, belajar merupakan sebagai rutin harian kita. Belajar bukan berarti kita belajar seperti yang tingkatan 6, tingkatan 3, ataupun derajat 1. Belajar ialah kita sedang belajar mempelajari teladan Yesus, membaca firman Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan pagi dan malam. Saudara-saudari, pertanyaan saya, apakah Anda sudah mengenal Kristus? Apakah kita sudah mengenal Kristus sesungguhnya? Apakah kita sudah mengenal Yesus semasa kita dibaptis? Yang kedua, apakah kita puas mengenal pengenalan Kristus? Saudara-saudari, bila Anda rasa puas, berarti Anda sudah berhenti dari belajar mengenal Dia. Mengenal Kristus adalah tiada istilah puas. Mengenal Kristus adalah sebuah proses belajar, dan terus belajar. Amin. Jadi saudara-saudari, sebagai kesimpulan, semakin dekat kita hidup dalam Kristus, semakin kita bertambah teguh dalam iman. Perilaku yang baik adalah cara terbaik untuk meneguhkan iman yang baik. Jika kita hidup di dalam Dia, kita akan berakar di dalam Dia. Dan semakin kuat kita berakar di dalam Dia, semakin dekat kita hidup di dalam Dia. Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Perhatikanlah saudara-saudari, kita haruslah dibangun di atas Dia, berakar di atas Dia. Jadi kita tidak dapat dibangun di atas Kristus. Kita harus menyatukan kehidupan kita melalui iman yang hidup dan persetujuan sepenuh hati dalam perjanjiannya, maka barulah kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Yesus Kristus. Kehidupan kita ini sangat memerlukan Yesus, bukan saja makanan jasmani, tetapi makanan rohani juga kita memerlukan. Jadi teruskanlah hidup bersama Kristus. Teruskanlah jiwa kita, hati kita menumpukan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu, hendaklah kita bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan sedia menolong kita untuk kita belajar mengenal Dia. Amin. Jadi saudara-saudari, untuk kita meneruskan hidup kita bersama Kristus, marilah kita melewati hari demi hari belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bukan saja kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Jadi saya percaya bertumbuh dalam Tuhan adalah bagian dari proses menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Saya ulang lagi, bertumbuh dalam Tuhan adalah bagian dari proses menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi saudara-saudari, saya ingin mengajak kita pagi yang indah ini, kita berdoa, katakan dengan Tuhan, Tuhan, mulai hari ini saya mau bertumbuh, saya mau hidup bersama Tuhan, saya mau Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara-saudari, bersama-sama kita berkata kepada Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa kita. Dan Tuhan mempunyai masa sesuai rencana yang indah bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur di pagi yang indah kami dapat belajar firman Tuhan yang mengingatkan kami di dalam Kolose bab 2 ayat 6 hingga 7 yang berkata, biarlah kami terus menerima Kristus sebagai Tuhan kami, dan biarlah kami terus berakar umbi dalam Dia. Dan biarlah kami terus membina hubungan kami, meskipun dalam keadaan yang sesulit bagaimanapun, kami mau mengatakan kami mau hidup bersama Kristus. Dengan Kristus sebagai asasnya, biarlah kami semakin percaya, dan biarlah kami semakin bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Tolonglah kami Tuhan, mungkin selama ini kami merasakan kehidupan kami
kekurangan, kelemahan. Banyak hal-hal yang tidak dapat kami lakukan Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang menguatkan kami, yang memberikan kami pengharapan, supaya kami meneruskan hidup kami bersama Tuhan. Dan biarlah kami terus berkomitmen untuk terus kuat dan bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita meneruskan sesi doa kita. Marilah kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, karena kita sudah melihat bagaimana Tuhan telah memimpin kita di tahun yang lalu 2021. Dan tahun yang baru ini marilah kita memulakan ucapan syukur kita, karena Tuhan telah menjaga hidup kita hinggakan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat Tuhan yang memberikan kami hidup hari ini. Kami percaya Tuhan, selama kami hidup di dunia ini Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan telah bekerja, bagaimana Tuhan telah berkarya dalam kehidupan kami. Kami merasa berkat Tuhan itu selalu ada menyertai kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami selalu mensyukuri dengan kehidupan ini Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami tidak bersungut-sungut dengan hidup ini Tuhan, tetapi biarlah kami belajar sebagaimana kami anak Tuhan. Biarlah kami bersungguh-sungguh melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, kita teruskan berdoa. Yang pertama, kita berdoalah untuk diri kita supaya kita semakin kuat di saat pandemik ini berterusan. Kita tetap menjaga diri kita. Terlebih lagi kita mau berdoa bagi saudara-saudari kita yang belum mengenal Tuhan, dan kita mau mereka juga bersama dengan kita untuk meneruskan hidup kita bersama Kristus. Mari kita berdoa untuk mungkin saudara-saudari kita yang belum mengenal, ataupun mungkin keluarga kita belum mengenal Yesus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa seperti mana yang dinyatakan firman Tuhan di dalam Kolose tadi, yang mengingatkan kami khususnya bagi saudara-saudari kami yang belum mengenal Tuhan. Dan kami sebagai anak-Mu yang sudah percaya, biarlah kami menjadi saksi Tuhan untuk membawa berita baik Tuhan kepada mereka yang belum mengenal, baik di dalam keluarga kami maupun di dalam saudara maupun di dalam rekan kami Tuhan. Kami doakan Tuhan supaya hati yang keras itu Tuhan, biarlah Tuhan melembutkan hati mereka dengan Roh Kudus Tuhan, supaya mereka juga bersama merindukan keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, supaya mereka juga sentiasa haus akan firman Tuhan. Kami mau saudara kami, rekan kami maupun di dalam keluarga kami Tuhan, supaya mereka juga mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Berkatilah Tuhan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, dan biarlah mereka terus menerima Kristus sebagai Tuhan mereka. Biarlah mereka terus berakar umbi dalam kehidupan mereka, dan biarlah mereka terus setia dan taat. Begitu juga dengan kami Tuhan, biarlah kami menjadi terang garam dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mempersilahkan tim pujian membawakan kita sekali lagi lagu tadi, pribadi yang mengenal. Hanya Tuhanlah pribadi yang mengenal dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kita sama-sama mengangkatkan lagu ini sebagai lagu penutup kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu
gersang ya Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau Bapa ya Bapa, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tak ada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya Tuhan, tinggal dalam indah dekapan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa.